Halo semua, kembali lagi bersama Merif. Kali ini kami akan membahas sebuah hal yang cukup penting di dalam dunia konstruksi, yaitu konstruksi beton bertulang. Dalam konstruksi gedung, ruko maupun rumah pribadi, sudah tentu diperlukan balok yang berfungsi sebagai penahan dan transfer beban dari atap, dinding, apapun yang ada di atas bangunan menuju ke dalam kolong. Supaya beban dapat ditransfer menuju pondasi secara merata dan menyeluruh. Balok beton bertulang merupakan topik yang cukup dalam di dalam bangunan. Proses desain dan penentuan materialnya, bahkan sampai pelaksanaannya, tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Oleh karena itu, pembahasan balok kali ini, kita hanya membahas tentang metode pelaksanaannya aja terlebih dahulu. Oke, untuk itu mari kita ikuti video ini sampai terakhir. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Welcome to our balok beton bertulang video by Merif. Perkenalkan, saya Yosua. Di sini saya berlaku sebagai pengawas lapangan atau supervisor dari PT Merif. Di sini kita mau jelasin dikit tentang pekerjaan balok beton bertulang. Pertama, untuk pekerjaan ini tentunya kita memerlukan yang paling penting adalah gambar. Step pertama udah tersedia gambar, sudah sesuai apa yang spek yang dibutuhkan, ukuran baloknya tersebut, letak-letaknya, levelnya, semua itu ada di gambar. Maka dari itu, gambar merupakan hal pertama yang dibutuhkan. Kedua, yaitu alat-alat kerja dan juga material-material. Tentunya dalam pembersihan balok, berarti yang paling butuh pertama adalah besi. Besinya di sini, balok adalah umumnya kita pakai besi 13, dan juga sengkangnya kita di sini variasi besi 10 dan juga besi 8. Nah, di sini ada namanya bar bending, alat untuk kita manual ya di bar bendingnya ya. Kita alat untuk bendingnya pakai ini untuk membengkok-bengkokkan untuk fabrikasi besinya. Untuk cornya juga kalau manual kita ada pasir untuk pakai split dan juga ada semen, serta itu kita juga ada kaso untuk dan juga triplek untuk castingnya, serta kita juga membutuhkan alat bantu seperti stagger, yaitu kita di sini pakai bambu, dan juga di sini untuk leveling kita juga membutuhkan water pass. Itu beberapa alat aja, masih banyak alat-alat yang dibutuhkan juga seperti mungkin alat-alat bantu tukang yang lain-lain. Nah, kalau di sini lihat kalau sedang perakitan besi ya. Sekarang kita mau bahas metode pemasangan balok. Sebelum kita ke pembersihannya, yaitu kita harus memastikan dulu dari leveling balok tersebut. Saat ini kan kita mau pasang balok lantai 2. Otomatis kita harus mengetahui level dari lantai 2 tersebut. Di sini kita levelnya itu top balok struktur yaitu 352. Otomatis dari lantai yang utama itu tingginya itu 352 sudah top plat lantai nanti rata balok.
Nah, dibutuhkan gimana biar bisa rata semuanya, kita memakai selang water pass. Nah, di situ kita mengukur setiap leveling, setiap ruangan, setiap baloknya itu harus sama rata agar nanti pas kita ngecor itu flat semuanya. Nah, itu untuk dari levelingnya. Untuk jangan lupa juga as-as ruangan. As-as ruangan di sini kita udah bekas dari bawah pelanggan awal, kita terusin ke atas. Tentunya kita tetap ukur lagi dari as balok ke balok apakah sudah sesuai gambar apa belum. Nah, untuk tahap berikutnya, sekarang saya mau jelasin tentang pembesiannya. Pembesiannya kita mulai dari speknya dulu. Ini kita mulai dari sesuai gambar, itu besi 13 dan sengkangnya kita memakai besi 10 untuk tipe balok ini. Sengkangnya kita cara membendingnya itu mempunyai standar, yaitu beloknya ini paling minimal adalah 6D, yaitu 6 dikali dimensi dari sengkang tersebut. Misalnya ini besi 10, berarti 6 dikali 10, 6 cm berarti minimal dari ini adalah 6 cm. Untuk dari pembesian sengkangnya juga hati-hati karena kan ada namanya tumpuan lapangan. Apa sih tumpuan lapangan itu? Tumpuan itu biasanya kata mudahnya itu yang identik dengan yang berdekatan dengan kolom. Yang bertemu dengan kolom itu adalah balok tumpuan, tempat tumpuannya. Pasti kan ada di sisi kanan, sisi kiri ada kolomnya, itulah disebut tumpuan. Nah, jarak di tumpuan itu, di tempat pertemuan itu adalah 1/4 dari lebar ruangan. Misalnya lebar ruangan adalah 4, maka sepanjang 1 meter itu, sengkangnya itu pasti lebih rapat dibanding sisa ruangan yang di tengah-tengah. Tergantung dari desain, misalnya kayak di tumpuan, mengharuskan bahwa kita sengkangnya jarak 10 cm, maka 1 meter tersebut harus jarak 10 cm sengkangnya. Sisa untuk di tengah ruangan itu memakai 15 cm gitu. Itu untuk pemasangan sengkang. Untuk kedua, pemasangan sengkang juga jangan lupa harus selang-seling karena ini mempengaruhi dari ikat betonnya itu sendiri terhadap sengkangnya itu. Nah, terus untuk mengikat betonnya juga baloknya dari besinya ini kita memerlukan benrat. Nah, benrat ini mengikat besi sengkang dan juga longitudinalnya secara langsung agar tidak lepas. Untuk perletakannya juga kita di sini fabrikasi langsung di lapangan, tidak di tempat fabrikasi. Kenapa? Karena kalau langsung di luar lapangan biasanya susah untuk menaruhnya. Karena kan kondisi kalau di sini kolom udah kerakit, kalau kita misalnya langsung rakit balok, dia tidak bisa memasukkan balok tersebut. Itu tergantung orang-orang mau yang rakit langsung atau rakit di lapangan bisa. Nah, di sini kita udah merakit pekerjaan seperti ini. Paling itu saja untuk pembesian. Untuk kita sekarang ke arah pembekistingan. Pembekistingan sendiri kita memerlukan apa aja sih? Yaitu tadi kaso ini, yaitu terus triplek, multiplek yang ukuran yang cukup lumayan ya, 9 atau 12 mili udah cukup. Kita tutup untuk sisi kiri dan sisi kanannya kita tutup. Nanti setiap jarak 30, tapi tergantung dengan mutu dari bahannya juga. Kalau misalnya mutu tripleknya bagus dan volume dari cornya nggak terlalu besar, nggak harus 30 juga, per 50 atau per 60 juga bisa sebenarnya. Gunanya kaso tersebut apa sih? Agar nanti saat dicor itu tidak ada lendutan atau fail dari kecor. Jangan sampai nanti malah ngecor, volume dari coran tersebut malah limpas atau bahkan bekisinya kalah, malah tumpah dan patah. Nah itulah harus berhati-hati saat kita buat bekisting. Ya, ini yang saya jelaskan tadi, yaitu pembekistingan multiplek dikasih tentunya dengan mutu yang bagus. Di bawahnya juga dikasih dan di kiri juga dikasih. Nah, untuk mengikatnya itu kita memakai kaso untuk mengikat, untuk memperkuat dari multiplek tersebut juga. Nah, biasanya sih ini per jarak, ini belum selesai. Nanti per jarak antara kalau bahan seperti ini sih antara 40 sampai 60 cm kita pakai kaso agar nanti saat kita ngecor tidak ngelendur. Nah, ini kondisi atasnya seperti ini. Terus yang untuk ada juga saya ini pengen jelasin soal overlapping besi. Nah, saat besi kan pasti dia cuma sampai 12. Nah, saat itu pasti kan ada putus dari besi itu, kita nggak boleh sembarangan menyambung besi. Kita itu ada standarnya. Pada standar SNI, kalau umumnya orang-orang mikir 40D, yaitu 40 dari dimensi besi tersebut.
Sebenarnya di SNI itu nggak segampang itu. Nah, tapi nggak apa-apa pakai standar itu juga, tapi ada minimalnya. Misalnya di sini kita 40D, tapi saya tambahkan lagi pembulatan ke atas. Misalnya di sini kita pakai misalnya 40 dari 13 gitu untuk dari overlapping besi tersebut. Ya, jadi sekian dari penjelasan kami tentang pekerjaan balok beton bertulang di proyek ini. Kalau misalnya mau diskusi atau mau nanya-nanya bisa langsung di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar bisa bantu kami dalam subscriber. Terus kalau misalnya mau bangun proyek, tentunya jangan lupa hubungin sosmed kita atau ada email kita dan nomor kita. Ya, jangan lupa ya. Dah.